Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara edisi kali ini kita lagi ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan kita kesempatan nih hari ini ngobrol-ngobrol dengan Kak Willy. Di sebelah saya sini sudah ada Kak Willy. Kak Willy adalah co-founder dari Money Bobby Preneurs. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar kegiatannya Money Bobby itu apa. Terus fokusnya tuh mendampingi UMKM yang ada di Jayapura ini. Nah, gimana sih mereka mendampingi UMKM? Kita akan ngobrol langsung dengan Kak Willy. Apa kabar Kak Willy? Puji Tuhan, sehat Kak. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita nih, dengan sahabat Bakti semua di podcast Basuara. Terima kasih juga sudah diundang. Iya. Oke, nah Kak Willy, sahabat Bakti mungkin penasaran nih. Kita pengen tahu dulu, Money Bobby Preneurs itu sebenarnya apa sih? Apa aja kegiatannya? Iya, Money Bobby Preneurs itu sendiri sebenarnya adalah sebuah lembaga jasa pengembangan pola pikir dan pendampingan kewirausahaan. Jadi, kita membantu teman-teman UMKM yang ada di tanah Papua untuk membantu mereka mengembangkan mereka punya usaha. Dalam hal ini UMKM, kemudian ada Bumkam, ada kelompok tani, yang sudah kita dampingi. Kelompok tani itu kelompok tani VCO, Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni, dengan kelompok tani dari kakao. Nah, kegiatan pendampingannya apa saja nih, Kak? Kegiatan pendampingannya biasanya kita melakukan need assessment dahulu tentang kebutuhan dari target kita punya peserta. Setelah need assessment, kita mendapati bahwa kebutuhan mereka kekurangannya di apa saja. Misalnya di pemasaran kah, atau di misalnya mereka punya pencatatan lembaga atau keuangan UMKM-nya. Jadi kita melakukan pendampingan yang mana kita lakukan itu kita merubah pola pikir mereka terlebih dahulu. Jadi kita percaya bahwa sebelum kita mendampingi bisnis, kita harus membantu teman-teman dalam merubah mereka punya pola pikir tentang menggunakan uang. Jadi ketika mereka mendapati uang, mereka udah tahu dahulu nih akan dipergunakan untuk apa saja. Apakah konsumtif atau untuk kebutuhan usaha. Jadi mereka harus tahu dulu cara memegang uang, manajemen, baru kita akan mendampingi ke bisnis, lebih ke pemasaran, kemudian packaging, seperti itu Kak. Di mana saja nih Money Bobby ini mendampingi UMKM yang mana saja? Di Jayapura saja Kak atau di mana? Puji Tuhan, 5 tahun Money Bobby berjalan, kita mulai dari Jayapura, anak-anak muda yang ada di Jayapura, di tahun 2019 dengan program Youth Entrepreneurship Education, bersama satu lembaga yang ada di Surabaya, NGO. Kita mendampingi di kota Jayapura, kemudian 5 tahun sudah berjalan, kita sudah mendampingi beberapa lapisan, kita punya peserta, misalnya seperti mahasiswa, anak muda, kemudian teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman petani yang ada di kakao, kemudian teman-teman petani yang ada di PCO, kemudian juga teman-teman yang ada di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Genyem, kemudian juga teman-teman Bumkam yang ada di Kabupaten Yapen Waropen. Sejauh ini seperti itu Kak. Wah, berarti ada banyak masyarakat ya yang didampingi, mulai dari anak muda sampai kelompok petani gitu kelompok ya yang didampingi, ada banyak sekali. Nah, boleh cerita Kak nih, bagaimana sih sebenarnya kondisi UMKM yang ada di Jayapura ini sehingga Money Bobby merasa perlu nih kita dampingi mereka? Apa yang terjadi pada waktu itu? Money Bobby sendiri terbentuk karena kita melihat perekonomian yang ada di tanah Papua ini itu didomisili oleh mayoritas orang pendatang atau bukan orang asli Papua, non-OAP. Jadi kita melihat yang terjadi di Papua, anak-anak muda setelah lulus sekolah atau lulus kuliah banyak yang nganggur. Mereka nganggur, mereka hanya berharap sama tes CPNS atau swasta misalnya. Sehingga masa menganggurnya mereka yang begitu lama dan setiap tahun ada aja angka kelulusan, entah itu SMA maupun kuliah. Semakin itu semakin banyak ya, Kak. Semakin banyak yang nganggur, sedangkan tes CPNS itu tidak setiap tahun ada. Sehingga kita melihat ada kondisi di mana itu sangat memprihatinkan buat kita. Kita bertiga sepakat untuk membentuk lembaga Money Bobby untuk mendampingi teman-teman yang mau berwirausaha dan yang sudah berwirausaha tapi ingin mengembangkan lebih lagi. Jadi
kita melihat kesempatan itu sih. Jadi yang kita melihat bagaimana perekonomian di tanah Papua sendiri bisa didomisili oleh masyarakat asli Papua. Sehingga stereotip atau pandangan terhadap orang asli Papua yang malas bisa kita balikan menjadi orang Papua sebenarnya bisa berdaya di tanahnya sendiri, menjadi pengusaha. Orang Papua tuh kreatif juga ternyata kreatif juga, ya. kayak gitu Kak. Jadi ekonomi kita bisa kita sendiri yang menguasai lah. Jadi jangan selalu tentang orang pendatang yang menguasai tanah kita, bahkan komoditas-komoditas asli dari tanah Papua itu kebanyakan orang pendatang yang menguasai. Papua ini kan kaya ya, banyak Iya. hasil alam dan sebagainya. Jadi harapannya pengen orang Papua sendiri tuh Iya. yang mengelola dan Iya, mengembangkan itu mengembangkan. gitu ya, Jadi- supaya income-nya masuk ke Benar orang sekali Papua. Kak. Oke, sip-sip, mantap sekali. Iya. Nah, terus selama proses ini apa aja nih tantangan yang dihadapi dalam mendampingi teman-teman UMKM, dan UMKM sendiri apa tuh tantangannya untuk semakin berkembang? Ya. Untuk tantangan pertama yang kita dapati, memang kita mau merubah manusia ya. Jadi tantangan yang kita hadapi selama 5 tahun kita berjalan, memang yang paling sangat menonjol adalah kita mau merubah manusia, tapi manusia itu sudah berjalan bertahun-tahun dengan kebiasaan yang dia punya. Sehingga ketika kita mau merubah dengan sesuatu hal yang baru, itu akan sangat-sangat sulit. Banyak sekali lapisan yang akan si peserta hadapi, entah itu dari mentalnya dia, kemudian keluarga, lingkungannya dia yang ngapain sih ikut kegiatan kayak gitu. Sudah cari kerja saja, tidak usah usaha. Usaha tuh seperti apa, nanti kamu mau jadi apa begitu kalau usaha. Ya klasik lah ya. Jadi dari banyak peserta yang akan kita dampingi, itu ada kurasi. Misalnya 20 peserta yang kita dampingi, itu seleksi alamnya terjadi di situ. Sampai di akhir program biasanya hanya sekitar 5 atau 7 orang. Jadi itu yang menjadi tantangan. Biasanya untuk mau merubah pribadinya, itu dia menghadapi banyak pintu yang akan menghalangi dia sendiri gitu. Itu untuk pribadi. Kemudian untuk UMKM kan banyak sekali pengurusan yang akan kita bantu untuk lakukan. Jadi dari pengurusan itu, pihak ketiga yang akan kita temui sebenarnya tidak terlalu repot sebenarnya. Cuman untuk mau sampai ke bertemu dengan pihak ketiga, misalnya kayak dinas atau orang-orang yang terkait, kembali lagi kepada peserta, dia punya niat dan kemauannya sendiri. Biasanya dalam pengembangan program berjalan, itu yaitu pesertanya kayak berubah pikiran, kayak udah malas untuk mau mengembangkan dia punya usaha, tapi ada hal-hal yang harus dia lakukan yang hal-hal itu membutuhkan waktu dan tenaga yang sebenarnya sulit juga sebenarnya. Tapi ketika dilewati itu semua akan menjadi mudah. Sebenarnya proses-proses itu yang membuat UMKM merasa malas. Berat nih jadi begitu, UMKM gitu kayak ya, gitu, terus Kak. ya merasa tidak sanggup lagi Tidak melewati sanggup. proses yang panjang Iya, itu panjang, gitu ya. iya. Nah, oke. Nah, selama Money Bobby berdiri ini selama 5 Iya. tahun, bener ya, Kak? Apa sih kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan nih sebelumnya, dan sekarang lagi kegiatan apa? Baik, Money Bobby sendiri selama 5 tahun ini sudah ada banyak program yang sudah kami jalani dengan berbagai macam mitra. Di tahun 2019 kita mulai dengan prestasi Junior Indonesia dalam program Youth Entrepreneurship Education. Kemudian di 2020 dan 2021 kita dengan Dinas Perindakop. Kemudian ada beberapa NGO juga yang sudah kita ajak kerjasama, ada menjalankan aplikasi Kreologi untuk mendampingi peserta dalam hal mencatat pemasukan dan pengeluaran teman-teman UMKM. Kemudian ada juga dari WWF Indonesia yang meng-hire kita untuk mendampingi Bumkam yang ada di dampingan mereka di beberapa kabupaten. Nah, di tahun 2025 kita kerjasama dengan Yayasan Bakti untuk program wilayah wirausaha lokal berdaya yang fokusnya di Kabupaten Jayapura. Jadi kita mendampingi teman-teman yang sudah menjalankan usaha, yang ingin mengembangkan usahanya mereka semakin berkembang lagi ke depannya, seperti itu. Oke, program pengembangan usahanya itu untuk di tahun ini apa aja kegiatan-kegiatan yang lagi dilakukan, Kak? Program pengembangannya itu untuk Yang tahun wilayah ini, itu tuh. iya, wilayah itu yang kita lakukan mendampingi peserta dalam hal melakukan mereka punya perizinan
legalitas usahanya mereka. Buat yang belum punya ya. Iya, bagi yang belum punya, kita akan dampingi untuk membuatkan legalitas usahanya mereka. Kemudian kita akan menguatkan mereka dalam hal pemasaran. Kemudian kita juga akan membantu mereka dalam hal branding, dalam hal ini produk mereka seperti logo usaha, kemudian packaging atau kemasan produk mereka. Biar lebih menarik gitu Lebih ya, menarik, biar dilihat pasar lebih unik saja seperti itu. Betul. Kemudian yang terakhir, kita selama masa pendampingan itu kita ada proses coaching dan mentoring. Jadi kita akan bertemu dengan teman-teman pengusaha 2 minggu sekali, selama 6 minggu, artinya selama 3 kali pertemuan. Dan ini masih berlangsung nih? Dan masih berlangsung. Selama 3 pertemuan, kita akan mendampingi mereka. Di situ ada sesi coaching. Kita akan bertanya kepada peserta, atau lebih tepatnya sesi ngobrol lah. Di situ peserta akan menyampaikan mereka punya perjalanan bisnis yang berjalan sejauh ini seperti apa, kendala yang mereka temui seperti apa. Dari kendala itu, kita membantu mereka untuk sekiranya apa yang bisa kita lakukan untuk melewati kendala-kendala tersebut. Sampai kepada tujuan atau goal yang mereka sudah targetkan. Berarti semuanya dilewati dengan proses partisipatif gitu lah ya, diskusi gitu. Seperti Bukan itu. langsung datang ngasih tahu bla 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 terus pergi gitu ya. Oh, itu nanti nggak berlanjut ya. Nggak berlanjut. Setelah diskusi pun kita akan membantu mereka untuk melakukan mereka punya action plan. Apa yang sekiranya bisa kami bantu selama masa pertemuan kami sampai nanti di pertemuan berikutnya dengan membahas hal yang baru. Jadi hal yang sebelumnya kita udah bahas, kita udah lakukan, hal baru apa nih yang setelah itu kita temui kendalanya apa lagi, seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti proses konsultasinya terus berlangsung. Terus berlangsung seperti itu, Kak. Oke, sip. Membantu teman-teman supaya orang asli Papua bisa berdaya, bukan hanya bergantung sama teman-teman yang non-OAP yang mendatangkan usaha di sini, tapi mereka juga sebagai pelaku yang memberdayakan ekonomi yang di tanahnya mereka sendiri, teman. Sampai ada kasus di mana ada seorang peserta perempuan, suaminya sendiri menentang dia untuk mengikuti program kita untuk mengembangkan usaha yang istrinya jalani. Jadi suaminya tidak mau istrinya memiliki pendapatan lebih dari sang suami. Kita mendampingi mereka walaupun dengan susah payah, dengan keterbatasan dana, pengetahuan yang kita punya juga. Tapi setelah teman-teman ini bisa berdaya dan membangun bisnisnya mereka, mengembangkan hingga menjadi maju, itu sesuatu yang buat kita tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lah rasa senangnya.